Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama adalah Bapak Taufan Dwi Cahyono, yang kedua adalah Ibu Fitriana Ika Yulianti, dan saya sendiri Diah Fialita Dewi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan skenario kasus di mana posisi kita akan bergantian. Untuk penampilan dari kelompok kami, kasus kedua, yaitu kisah dari seorang murid yang akan disampaikan oleh coach, yaitu Ibu Diah Fialita Dewi. Kemudian coachnya adalah Bapak Taufan Dwi Cahyono dan pengamatnya adalah saya sendiri. Di sini saya akan memberikan sedikit resume dari cerita ini adalah seorang murid bercerita bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Jadi guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara menanggapinya? Nah, di sini kita akan sampaikan ilustrasi yang akan diperankan oleh coach Ibu Diah dan juga coachnya Bapak Taufan. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi Taufan, ada yang bisa Ibu bantu? Apa saya bisa meminta waktu Ibu? Sebentar saja, saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar saja. Bisa nggak Bu? Baik Taufan, dengan senang hati Ibu akan luangkan waktu untukmu. Apa yang ingin Taufan ceritakan kepada Ibu? Ini Bu, saya merasa ada ketidakadilan Bu di kelas Bu. Ya, jadi di mata pelajaran kimia, ini Pak Yanto ini saya merasa tidak adil gitu Bu. Apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi ini, Nak? Jadi saya ingin mencari solusi dan mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Bagaimana ketidakadilan ini. Terus apakah ada yang lain? Ya, saya ingin diperlakukan secara adil Bu. Jadi dengan Pak Yanto ini saya inginnya itu di mata pelajaran kimia khususnya ini saya bisa merasa adil gitu Bu. Coba Taufan ceritakan dulu apa yang Taufan rasakan. Begini Bu ya. Jadi Pak Yanto itu kan membuka les privat di rumahnya. Jadi sebagian besar teman-teman itu ikut les ke beliau semua Bu. Jadi hanya saya yang tidak ikut Bu. Ya, jadi hanya saya yang tidak ikut. Jadi saya merasa itu tidak nyaman ketika Pak Yanto sering menyindir saya itu Bu. Jadi karena saya tidak ikut les, saya disindir. Bahkan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan Pak Yanto itu tidak adil Bu. Jadi teman-teman yang ikut di lesnya Pak Yanto itu nilainya itu lebih bagus daripada saya Bu. Oh, berarti Ibu lihat Taufan itu mengalami dua permasalahan. Yang pertama, Taufan itu merasa tidak nyaman di kelas karena merasa disindir. Yang kedua, Taufan merasa tidak adil karena Pak Yanto menurut Taufan memberi nilai yang lebih tinggi pada murid yang ikut les privat di Pak Yanto. Benar Bu, seperti itu yang saya rasakan Bu. Baik Taufan, marilah kita kaji satu persatu permasalahan yang kamu hadapi. Nah, kita bahas dari ketidaknyamanan Taufan di kelas pada saat mata pelajaran Pak Yanto dulu ya. Baik Bu. Coba sekarang Taufan ceritakan pada Ibu, kenapa Taufan merasa Pak Yanto itu menyindir Taufan? Jadi begini Bu, saat itu Pak Yanto itu memberikan soal ke teman-teman, nah, dan teman-teman itu bisa menjawab semua. Nah, terus beliau itu berkata, nah begini hasilnya kalau ikut les privat ke Bapak. Jadi pasti bisa menjawab soal kimia dengan benar. Oh, apa ada kata-kata lain yang membuat Taufan tersindir? Sebenarnya sih tidak ada Bu. Ya cuma ucapan tersebut itu saya merasa itu saya tersindir Bu. Oke, apa yang sudah Taufan lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut? Saya sebenarnya sudah bertanya ke beberapa teman. Ya, jadi apa mereka merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan? Tapi jawabannya tidak Bu.
Jadi mungkin karena mereka ikut les privat ke Pak Yanto, Bu, kecuali saya. Terus apa ada hal lain yang sudah Tovan lakukan? Tidak ada, Bu. Jadi saya hanya bertanya kepada teman saja. Apakah Tovan sudah mencoba bertanya langsung pada Pak Yanto tentang perasaan Tovan tersebut? Belum pernah, Bu, karena saya takut sama Pak Yanto. Kenapa kamu takut? Apakah Pak Yanto galak? Tidak sih, Bu. Malah Pak Yanto itu penyabar dan tidak pernah marah kepada siswanya. Atau apakah saya membicarakan hal tersebut aja, Bu, dengan langsung ke Pak Yanto, Bu? Iya, Nak. Sebaiknya seperti itu. Terima kasih, Bu. Saya akan menemui Pak Yanto dan menyampaikan apa yang sudah saya rasakan. Terus, bagaimana, Bu, tentang ketidakadilan yang saya rasakan di mana murid-murid yang ikut les itu mendapat nilai yang lebih baik daripada saya, Bu? Oke, kalau boleh tahu nih, kenapa kamu merasa tidak adil? Begini, Bu. Sejak SMP sebenarnya, jujur saya itu juara kelas, Bu. Jadi mulai SMP juara kelas, Iya. jadi saya merasa sudah menjawab dengan benar semua soal yang diberikan beliau. Tapi nilai saya selalu lebih kecil dari teman-teman yang ikut les privat ke beliau, Bu. Oh, saat kamu merasa tidak adil, apa langkah-langkah yang sudah Tovan ambil? Selama ini saya sih menduga-duga, Bu. Jadi saya merasa menduga-duga pasti penyebab nilai saya kecil karena saya tidak ikut les privat ke Pak Yanto. Dan hanya saja saya kan memang tidak ikut, Bu. Jadi perasaan saya seperti itu, Bu. Nggih. Oh, apakah kamu sudah pernah mendiskusikan dengan Pak Yanto tentang jawabanmu sehingga kamu mendapatkan nilai yang kecil? Pernah tidak kamu mengkonfirmasi jawabanmu itu memang benar atau memang ada yang salah sehingga kamu mendapatkan nilai yang kecil? Jujur belum, Bu. Ya, tetapi nilai teman-teman saya itu sebelum ikut les privat ke Pak Yanto itu selalu di bawah nilai saya, Bu. Tapi setelah mereka ikut les ke Pak Yanto, nilainya malah lebih besar daripada saya. Saya yang paling kecil, Bu. Iya, Tovan. Ibu paham perasaan kamu. Marilah sekarang kita diskusikan peluang solusi untuk Tovan mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa ya, Bu? Apa sebaiknya saya bertemu Pak Yanto, saya mengkonfirmasi kenapa nilai saya bisa lebih kecil dari teman-teman. Nah, bagus itu. Kenapa kamu tidak melakukan itu, Tovan? Kenapa kamu ketika kamu bertemu dengan Pak Yanto, apa yang kira-kira akan kamu sampaikan, Mak? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les privat ke beliau. Dan saya mau bertanya, apakah dengan ketidakikutan saya itu bisa mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi kenapa nilai saya kecil di mata pelajarannya Pak Yanto. Bagus, Tovan. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu itu merasa yakin kamu akan mendapatkan nilai yang tinggi walaupun kamu tidak ikut les privat? Saya itu suka belajar, Bu. Yang pertama. Yang kedua, saya aktif dalam berbagai hal. Setiap sore, saya selalu mengulangi pelajaran yang sudah saya dapatkan di pagi hari. Terus, setelah saya latih, terus soal-soal itu saya isi lagi, Bu. Nah, selain itu, catatan saya rapi, Bu. Ya, catatan saya rapi, saya suka menonton YouTube tentang pembelajaran, membuat catatan kecil jika ada hal yang belum saya pahami, Bu. Tetapi saat pandemi, memang sih saya sejak pandemi ini saya membantu orang tua saya berjualan sampai sore, Bu. Karena pembelajaran kan dilakukan daring, jadi saya punya kesempatan untuk membantu orang tua. Oh, yang kamu lakukan itu sudah sangat bagus, Tovan. Tapi, apakah usaha kamu membantu orang tua berjualan sampai sore itu mempengaruhi waktu belajarmu, Nak? Sebenarnya iya, Bu. Jadi, waktu belajar saya itu, saya merasa berkurang. Ya, jadi
atau apakah yang membuat jawaban saya anggap benar ternyata sebenarnya yang itu salah, Bu ya? Jadi hingga nilai saya kecil. Apakah itu yang membuat nilai saya kecil? Nah, Taufan, itulah sekarang pentingnya konfirmasi kepada Pak Yanto. Apakah nilaimu kecil itu karena kamu tidak ikut les, atau sebenarnya kamu kurang belajar karena membantu orang tua? Bagaimana, Taufan? Benar sekali, Bu. Rasanya seperti itu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, saya sekarang semakin yakin untuk bertemu dengan Pak Yanto dan mengkonfirmasi tentang hal tersebut. Baiklah, Taufan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Nak? Jadi, saya akan menemui Pak Yanto, bertanya tentang hal tersebut, dan saya akan meluangkan waktu untuk belajar di malam hari. Karena sore hari saya masih membantu Ibu. Jadi, saya akan berusaha malam harinya saya pasti belajar, Bu. Apa ada hal lain yang akan kamu lakukan? Begini, Bu, karena saya tidak ikut les privat ke Pak Yanto itu sebenarnya bukan karena tidak mau, Bu, tapi karena saya benar-benar tidak punya uang. Ya, tetapi kedepannya saya akan meminta teman-teman yang ikut les untuk menjelaskan kepada saya apa-apa yang belum saya pahami dan mengajari saya apa yang sudah didapatkan dari les privat ke Pak Yanto. Seperti itu, Bu. Bagus itu, Nak. Sekarang lakukan apa yang sudah kamu rencanakan untuk menghadap Pak Yanto dan belajar pada temanmu itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Taufan. Semoga pembicaraan kita ini bisa menyelesaikan ketidaknyamananmu di kelas ya, Nak ya. Ya, Bu. Baiklah, demikian ilustrasi untuk kasus 2 yang disampaikan oleh Coach Ibu Dia dan Coach oleh Bapak Taufan. Di sini saya akan menyampaikan bagian terakhir dari pengamatan, yaitu lembar observasi. Langkah dalam model Tirta yang disampaikan oleh Coach Ibu Dia, yaitu sudah memuat 4 dari langkah yang ada di model Tirta. Yang pertama adalah tujuan. Di sini coach sudah menyampaikan tujuan dari coaching. Jadi coach sudah baik menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, maksudnya yang inginkan dari proses coaching ini juga disampaikan, itu sudah sangat terpenuhi. Kemudian identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini juga pertanyaan coach sudah bersifat terbuka. Jadi di sini mampu mengajak coaching untuk mengeksplor apa saja yang dirasakan. Baik itu mungkin masih dugaan atau mungkin juga sudah merupakan kejadian nyata misalnya tadi. Kemudian juga ada latar belakang keluarga, semua disampaikan di sini. Potensi dan alternatif solusi juga sudah tergali di sini. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik yang disampaikan kepada coach di sini. Yang ketiga adalah rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini Ibu Dia sebagai coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambil keputusan mandiri oleh coach. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik yang disampaikan kepada coach sehingga coach bisa menjawab berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Coach juga mampu membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik atau mendetail. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini saya melihat bahwa coach sudah mampu mengarahkan coach membangun komitmen, membangun arah yang akan dituju dia kemana. Coach sendiri juga telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta bahwa ia akan menemui Pak Yanto selaku guru untuk terkait permasalahan yang dihadapi dalam pembelajarannya. Sekian dari saya untuk kasus 3, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Taufan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.